Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka hari ini dengan mengucap syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dalam berkeimanan dan berkeyakinan hanya saja Dialah yang Maha Berkuasa, Dialah Rabbul Alamin, yang Maha menguasai segalanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya kita adalah makhluk yang diciptakan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Maka seyogianya pula kesempurnaan yang telah diberikan kepada kita tidak kita gadaikan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat merugikan, bahwa kita sebagai makhluk yang sempurna, sebagai manusia makhluk yang sempurna, perlu kita ketahui bersama dan kita sadari bahwasanya kesempurnaan kita adalah dikarenakan ketidaksempurnaan yang ada pada kita selaku makhluk. Dengan kata lain, tanda daripada kesempurnaan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah dengan ketidaksempurnaannya. Kalaulah makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lebih sempurna daripada kesempurnaan kita yang diciptakan oleh Allah, maka perbedaannya adalah dengan diberikannya akal. Maka patut kita sadari pula bahwa akal itu adalah hasil kerja sinergi antara hati atau qalbun dengan otak kita yang menghasilkan pikiran. Kemudian dari fikir tersebut maka terrefleksikan kepada setiap langkah dan perbuatan kita sebagai manusia. Lalu apa bedanya ketika kita sebagai makhluk Allah diciptakan dengan seluruh organ-organ tubuh kita yang ada diciptakan sama dengan hewan-hewan yang juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka punya otak, mereka punya hati, mereka punya nafsu, kita punya nafsu. Yang membedakan adalah ketika manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya perbedaan ini yang menjadikan kita lebih mulia dari mereka-mereka atau makhluk-makhluk yang lain. Kalaulah hewan-hewan yang lain diberikan otak, kemudian diberikan hati, tetapi ketika melakukan sesuatu itu berdasarkan naluriyah hayawan, walaupun kita termasuk hayawanun natik, yaitu makhluk yang bisa berbicara. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekedar hari ini kita berdiskusi atau mencoba untuk bisa lebih menyadari diri kita bahwasanya kita berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Sungguh pun kita sama-sama mempunyai nafsu. Perbedaan yang paling mendasar kita dengan makhluk hewan lain adalah ketika kita bersinergi antara hati dan otak kita, maka timbul pikiran. Maka pikiran ini adalah akal. Maka
Di dalam hati kita sudah ketahui bersama ada nafsu, ada naluriah kebaikan, keimanan yang Allah letakkan kepada kita di dalam sanubari yang terdalam, yaitu fuad. Maka begitu sangat pentingnya iman bagi setiap manusia yang makhluk Allah. Maka Allah letakkan itu di dalam sanubari terdalam manusia. Karena ini adalah bekal bagaimana manusia dapat berpikir sehingga mengeluarkan akal. Kalaulah dari hati yang keluar bukan keimanan tetapi hanya nafsu yang ada, maka nafsu ini bersinergi dengan otak kita, maka menghasilkan pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang buruk, yang akan terrefleksikan oleh perbuatan-perbuatan, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menjadi buruk. Kalau sudah demikian, maka manusia yang semula mulia dengan ciptaan sebagai penciptaan yang mulia, yang sempurna, ketika hanya nafsu, ketika hanya syahwat yang mendominasi daripada sinergi ke otak sehingga melahirkan pikiran, maka keluar menjadi akal pikiran yang yang jelek. Ketika ini maka akan timbul keserakahan, kezoliman, bahkan kesombongan, monopoli untuk menguasai. Kalau sudah demikian, maka perbuatan refleksi daripada pemikiran tersebut akan menjadi lebih hina daripada hewan-hewan, lebih hina daripada makhluk yang Allah hinakan. Berbeda ketika seekor kerbau, seekor anjing, seekor kera ketika mencari makan, maka naluriah hati nafsunya yang bekerja sama dengan otak yang ada di dalam dirinya, kemudian hanya itulah yang terrefleksikan. Maka tidak ada lagi perbedaan antara halal dan haram, tidak ada lagi rasa yang baik untuk merasakan sesungguhnya refleksinya itu adalah menzolimi atau keserakahan, tidak ada lagi. Maka kalau manusia seperti ini yang hanya didominasi oleh nafsu dan syahwatnya saja, niscaya kita lebih hina dari hewan tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya kita diberikan iman di dalam hati kita untuk terus keluar dari hati kita, kemudian bersinergi dengan otak kita yang melahirkan pikiran-pikiran yang baik. Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa sekalian, oleh karenanya segala sesuatu yang ada di dalam diri manusia akan menjadi mulia dan ternilai mulia manakala ketika setiap perbuatan apa yang dilihat oleh mata, apa yang dirasa, apa yang didengar, dan apa yang dikerjakan oleh tangan, apa yang jadi perjalanan langkah-langkah kaki seorang manusia, itu akan ternilai mulia manakala keluar sebagai refleksi daripada iman yang bersinergi dengan otak kita, melahirkan pikiran, kemudian terrefleksikan oleh perbuatan. Inilah yang dinamakan amal soleh. Yang kedua, kawallah setiap langkah perbuatan kita dengan niat dari dalam hati, niat yang baik. Karena sesungguhnya
tidak akan bisa menjadi baik manakala tidak dimulai dengan sesuatu yang baik. Hati menjadikan satu perbuatan kita ternilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluarkanlah rasa itu dari hati berupa fuad, yaitu keimanan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dari nafsu yang buruk dari kita sendiri.